kita harus berpikir keras dan berbuat sesuatu. Tidak hanya berpikir keras, tapi berbuat sesuatu. Dan berbuatnya jangan menunggu. Jujur saja, kalau kita mau brutally honest, kita sudah telat. Kalau mau jujur. Tapi kalau kita mau agak menyenangkan diri, ya sudahlah, it's better late than nothing. Ya, kerjain aja sekarang. Tapi sudah telat, dan ini yang saya mau, salah satu poin yang ingin saya tekankan. CO2 itu yang kita bicarakan itu adalah air meluap dari Batam. Kita sibuk sekarang mencari untuk cara menyapu atau menghilangkan air yang tumpah itu. Kita lupa bahwa di Batamnya sudah ada itu air tumpah. Jadi pertanyaannya, Anda mau sibuk mengurangi air yang tumpah atau apa? Matikan saja faucetnya. Ya kan? Kalau Anda matikan faucet nggak ada air keluar. Tapi tidak realistis. Matikan faucet artinya stop pertumbuhan ekonomi. Tidak mungkin. Oleh karena itu, maka muncul ide-ide jalan tengah. Salah satu ide jalan tengah itu adalah net zero emission. Dan penurunan emisi karbon kita di sektor energi itu dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Jadi dimulai, ini ada datanya ya, 2020 itu 60, kira-kira 65 juta ton, kemudian penurunannya di tahun 2021 naik menjadi 70 juta ton, di tahun 2022 naik lagi menjadi 91,5 juta ton CO2 ekivalen, dan terakhir di tahun 2023 penurunan emisi kita itu mencapai 127,67 juta ton of CO2 ekivalen. Pemerintah ini tidak mendorong transisi energi, kalau saya melihat ini ya, tapi pemerintah ini didorong untuk segera melakukan transisi energi oleh apa? Oleh industri. Jadi pernyataannya saya balik sekarang, karena apa? Toyota ini coba kita lihat ya, mobil yang bisa mengadop etanol sampai 85% sudah ada, diproduksi di sini. Mobil hybrid sudah ada, mobil plug-in hybrid sudah ada. EV sudah ada, hidrogen sudah ada, mobilnya sudah ada di depan. Jadi ini sekarang pemerintah didorong loh, ini oleh industri swasta, bukan pemerintah yang mendorong gitu loh. Ya, jadi luar biasa inovasi Toyota ini, terima kasih. Dan kalau kita lihat dari beberapa negara, Jepang, Korea Selatan, dan China, dia kontribusi manufakturnya tuh tinggi dan itu didapat dan bisa mendorong GDP growth yang tinggi, dan mereka memanfaatkan sekali bonus demografi itu, ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari share-nya, ya, otomotif sektor itu mencapai 9%, ya, dan ini sektor otomotif ini sangat penting, berkontribusi untuk transisi energi juga. Nah, kenapa? Jadi sektor otomotif ini penting karena nanti terkait dengan jenis energi apa yang bisa diakomodir oleh tipe-tipe kendaraan yang nanti akhirnya didorong oleh industri manufaktur otomotif ini. Nah, jadi ini kita sudah punya beberapa varian seperti selain ICE, internal combustion engine yang biasa beredar ya, dan itu pun dari internal combustion engine kita sudah mencampur untuk biodiesel dan juga bioetanol, walaupun bioetanol tadi terbatas, itu bisa kita istilahnya dekarbonisasi lah dari ICE ini. Tapi potensi yang lain adalah dari hybrid, plug-in hybrid, ya, kemudian BEV, ya, itu semua juga bisa kita dorong, ya, yang semua itu akhirnya perlu pengembangan sektor lainnya seperti biofuel dan juga bagaimana supply chain itu dijaga juga supaya nanti bisa sustainable, ya. Nah, tentunya semua ini adalah upaya kita untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan kemudian juga menurunkan CO2 emission
dan tentunya mendorong green economy. Kami juga yakinkan bahwa enablers itu kami harus develop. Dari mulai aspek safety-nya, aspek HSE-nya, sustainability-nya, teknologi, digital, jadi digital transformation, sampai policy regulation. Jadi ini juga masih banyak ya, saya kira banyak sekali yang kita harus advocate dari sisi transisi energi. Katakanlah tadi kita di negara lain orang masih sudah bisa jualan karbon dengan harga katakanlah 30 sampai $100, kita $3 pun nggak laku gitu lah kira-kira. Itu sebetulnya supportingnya benar-benar dari regulatory nantinya. Nah terus human capital, ini berkaitan dengan transisi energi. Kalau tidak human capitalnya tidak kita elevate gitu ya, itu nggak maka impossible kita akan melakukan transisi dengan baik. Jadi no one left behind itu harus diterapkan gitu ya. Dan untuk itu bicara strategi kita mulai dari stance dulu ya. Kenapa Toyota memilih itu ya tentunya karena kita melihat bicara adalah emisi itu harus praktis, kemudian harus sustainable dan harus bisa diakses secara masif. Karena kalau cuma segelintir orang dampaknya mungkin akan tidak signifikan. Nah ini yang membuat kita memilih piramida seperti ini untuk case Asia. Karena kita merasa ini adalah salah satu quick win yang mungkin akan sangat sesuai dengan kondisi terutama di Indonesia maupun di negara Asia lainnya. Kalau kita masukkan ke hybrid yang Corolla Cross Hybrid, satu mobil itu hanya butuh 1,3, maka 55 customer itu bisa mengurangi emisinya sebanyak 50%, sementara yang lain tetap bisa menggunakan ICE dan significantly turun dari 252 ke 176. Nah kalau kita turun lagi ke Yaris Cross itu yang cuma 0,8 maka dengan satu baterai yang sama kita bisa membuat 92. Jadi 92 orang di sini bisa berkontribusi 50% dibandingkan yang kalau cuma Pak Rianto yang pakai BZ4X sendirian. Nah secara signifikan 252 turun ke 113. Itulah salah satu strategi realistik, executable dan massive itu yang akan kita lakukan ke depan. Dan